Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat pagi. Selamat bergabung lagi dengan My Collection. Kita mengenal lebih baik jenis batu yang satu ini. Ini namanya batu zamrud atau batu emerald. Jadi konon katanya bulan Mei itu identik dengan musim semi yang diselimuti rumput pepohonan hijau. Maka tidak heran kalau batu permata zamrud ini dijadikan katanya oleh orang-orang sebagai batu kelahiran yang bulan Mei. Karena batu dengan warna hijau itu menyejukkan. Ini adalah salah satu permata yang menjadi favorit banyak orang selain berlian. Nah, kawan-kawan sekalian, assalamualaikum dulu ya. Selamat pagi. Nah, kawan-kawan, saya menyapa semua mereka-mereka yang menyukai daripada channel YouTube saya tentang kenapa harus emerald, kenapa harus batu zamrud. Begini kawan-kawan sekalian, batu zamrud emerald ini punya banyak fakta loh yang menarik di baliknya. Kalau kita para pencinta batu lahir di bulan Mei, nah, coba kita simak nih ceritanya. Jadi kita akan menceritakan bagaimana tentang sejarah singkat batu zamrud. Dalam berbagai literatur diceritakan, bahkan di dalam hadis-hadis Nabi diceritakan juga, beberapa perhiasan surga ini bertahtakan dari zamrud, bahkan ada yang terbuat dari zamrud. Ada beberapa kisah juga yang sempat didengar dan dibaca bahwasanya ada bagian-bagian tertentu terbuat dari zamrud. Berarti permata zamrud ini bukan hanya dinikmati oleh orang-orang di dunia, tapi katanya orang-orang di surga juga yang punya amal kebaikannya melebihi daripada keburukannya. Besok mereka-mereka inilah orang-orang yang akan mewarisi tempat-tempat yang terbuat dari emerald, dari zamrud. Berarti konsumennya bukan hanya orang-orang di dunia, tapi orang-orang ahli surga pun akan mendapatkannya. Maka kita harus berlomba-lomba melakukan amal baik ya kawan-kawan. Nah, oke, saya cerita sejarah dulu dan bagaimana kita memaknai batu zamrud. Zamrud ini dihargai sangat tinggi karena kecantikannya, kawan-kawan. Karena sejak zaman kuno, tambang zamrud telah ada di Mesir pada awal 300 tahun sebelum Masehi. Dan permata hijau yang cantik ini banyak dipakai sebagai perhiasan juga di daerah Rum, Yunani, dan batu itu juga dikenal sebagai permata yang paling disukai oleh Ratu Cleopatra pada masa itu. Orang-orang Eropa diperkenalkan dengan keindahan zamrud pada tahun 1500-an ketika Spanyol menginvasi Amerika Selatan, di mana suku Inka sangat memuja zamrud sebagai permata pemberian para dewa selama ratusan tahun. Seperti halnya batu permata zamrud memiliki makna berasal dari budaya dan kepercayaan yang berbeda. Dalam mitologi, zamrud ini adalah batu Dewi Venus yang menjadikan zamrud yang berkaitan dengan romansa. Zamrud dikatakan batu yang bisa memberikan gairah dan kebahagiaan. Menggunakan zamrud juga dipercaya bisa memberikan kemampuan untuk orang-orang bisa meramalkan masa depan dan kebenaran. Ini hanya keyakinan-keyakinan yang dibangun atas dasar persepsi, kawan-kawan. Kalau saya secara pribadi, saya tidak melihat itu. Cuman saya melihat estetika, keindahan, dan saya nyaman mengenakannya. Namun sebenarnya, ya inilah berbagai macam persepsi yang terbangun dari berbagai negeri dan bangsa. Karena kadang-kadang batu-batu itu
oleh pemuja-pemuja keindahan dijadikan sebagai lambang atau simbol dari suatu negeri, suatu kerajaan, atau simbol keindahan, simbol juga cinta kasih dan lain sebagainya. Kalau saya mungkin tidak menganut paham yang seperti itu. Namun saya ingin mengenalkan zamrud. Kenapa zamrud ini juga di lintas negara juga banyak dikenakan oleh kalangan kaum bangsawan. Karena mungkin keindahan daripada batu permata. Karena saya hanya menceritakan sedikit tentang ceritanya epik lah, tentang batu yang indah ini. Ya, sejarahnya seperti itu. Ada sekelompok orang yang meyakini seperti itu. Tapi kalau untuk saya, insya Allah saya tidak meyakini bahwasanya batu itu memberikan kekuatan, batu itu memberikan kecerdasan, batu itu memberikan ketenangan. Tapi bagi saya begini, kawan-kawan sekalian, kalau kita mengenakan suatu batu dan kita nyaman, jadi kalau orang senang, kemudian dia melaksanakan suatu pekerjaan dan aktivitas, itu lebih terasa indah gitu. Dia lebih bersemangat. Jadi kita ambil estetikanya ya kawan-kawan. Kalau saya bukan tergolong orang yang seperti itu. Oke, maknanya saya akan melanjutkan ceritanya. Zamrud dikatakan bahwasanya akan membawakan kebahagiaan. Dipercaya bisa memberi kemampuan meramalkan masa depan. Ini saya tidak mempercayainya. Tapi kalau memberikan kebahagiaan, saya mempercayainya. Kenapa? Karena warna ini indah gitu. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sebenarnya dengan ketentuan dan kadarnya masing-masing. Dan tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan yang tidak bermanfaat. Dan Allah memberikan rasa seni kepada setiap hati manusia. Sehingga ketika kita melihat sesuatu hal yang indah dan menarik, kita akan menjadi terpesona, kita akan menjadi senang. Nah, itu akan memberikan dampak kita lebih bersemangat gitu. Jadi kalau kita memakai batu itu jadi kita senang gitu. Jadi mungkin ukurannya kita di kesenangan, bukan di bahwasanya batu itu akan memberikan petunjuk dan lain sebagainya. Saya tidak percaya itu. Ini hanya sekedar dongeng saja. Jadi ini keyakinan-keyakinan yang dibangun pada suatu negeri pada masa itu, yang diyakini bahwasanya batu-batu permata itu katanya bisa menyembuhkan penyakit dan perlindungan dari kejahatan. Ternyata negeri-negeri yang mempunyai batu-batu permata yang mulia itu juga berperang juga kepada negeri-negeri yang lain. Berarti kan keyakinan itu hanya dibangun berdasarkan persepsi saja. Tidak harus seperti itu. Tapi kalau batu ini indah, memang batu zamrud itu indah dan sangat menarik. Dan karena batu zamrud ini harganya kawan-kawan itu dinilai sampai cukup tinggi ya. Tidak heran kalau banyak orang yang menjual zamrud palsu juga, tiruan di pasaran. Supaya kita tidak tertipu, kita harus mencermati mana yang asli, mana yang palsu. Kalau kita mau lihat yang asli, kita harus periksa inklusi batu. Zamrud yang terbentuk di alam sering terdapat inklusi atau cacat di dalamnya, seperti batu permata pada umumnya. Ada sulur-sulur kecil seperti benang, biasanya ditemukan di dalam batu, menyerupai tanaman merambat, khas spesifik untuk zamrud. Ada serat-serat esnya kadang-kadang di dalamnya. Sekalipun batu itu tampak bersih di mata kita, ketika diamati dengan menggunakan pembesar perhiasan, pasti ada cacat yang kecil di dalamnya. Kawan-kawan sekalian bisa menemukan inklusi yang menyerupai gelembung udara atau piringan yang kemungkinan kalau inklusi yang ada gelembung atau piringan-piringan itu di dalamnya, kemungkinan batu itu tiruan dan batu yang dari sintetis ya jenisnya, dari kaca. Tapi yang natural tidak seperti itu. Kita juga melihat periksa warna batu ya. Kalau batu permata yang menyerupai zamrud dalam hal warnanya, zamrud hadir dalam warna hijau dengan nada pucat hingga gelap. Namun itu gradasinya. Namun warna zamrud cukup unik, dapat dibedakan dengan yang lain. Zamrud asli terkadang menampilkan warna hijau kebiruan. Ini sangat normal. Namun ketika batu itu menunjukkan warna kuning atau coklat, kemungkinan batu itu bukan zamrud, melainkan batu tiruan atau jenis permata yang lain gitu. Kita juga bisa melihat kilaunya ya. Zamrud yang asli
tidak berkilau kuat seperti halnya batu permata yang lain ya, kayak misionet atau peridot. Kita bisa mengangkat zamrud ke sumber cahaya batu tersebut dan bersinar tetap agak redup sedikit. Jadi dia nggak terlalu gimana gitu warnanya. Jika berkilau memiliki pembiasan yang sangat kuat, nah hati-hati, jangan-jangan palsu itu barangnya. Kemudian juga kita bisa cek harga zamrud ya. Batu zamrud yang asli itu harganya sangat mahal dan sulit dicari. Kalau kita ditawari yang asli dengan harga yang terlalu murah, kemungkinan batu itu palsu. Banyak penjual yang nakal yang memanfaatkan kesenangan kita. Hati-hati nih. Jadi jangan tertipu kita. Pada kenyataannya, kemungkinan kita ditipu ini disebabkan karena kita membeli dari penjual dan kita terlalu percaya 100%. Dan kita tidak mengecek lagi sertifikat keaslian. Atau dilihat juga, kadang-kadang lab banyak mengeluarkan sertifikat palsu. Nah, ini beberapa jenis ya, zamrud yang harus kita ketahui bersama. Karena ada negara-negara tempat asalnya batu permata ini, yaitu zamrud Kolombia. Zamrud ini ditambang di Kolombia, paling sering ditemukan di pasaran. Ini kenapa sering? Karena zamrud ini dikenal dengan kualitasnya yang sangat luar biasa. Kemudian juga ada zamrud Brazil. Zamrud Brazil ini ditambang di daerah Brazil. Terkadang mengacu juga pada warna turmalin yang hijau. Ada juga zamrud mata kucing. Zamrud ini katanya memiliki efek mata kucing, yaitu chatocyancy, sehingga terlihat celah lebar mirip dengan pupil di mata kucing. Zamrud mata kucing ini sangat langka dan hanya ditemukan di zamrud yang hijau pucat. Kemudian zamrud tripice. Zamrud ini mengandung inklusi hitam membentuk bintang dengan 6 ujung. Ini zamrud ini tidak biasa, hanya ditambang di daerah Muzo di Kolombia. Zamrud bintang. Ini adalah zamrud yang biasanya mengacu pada zamrud trapice. Istilahnya kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan penampakan bintang yang dipancarkan dari gerak sinar yang ada di dalam zamrud. Jadi rekomendasi ya untuk perhiasan batu zamrud yang terbaik. Orang meyakini bulan apa segala macam, mengklasifikasikan batu-batu dengan bulan itu mungkin pada masa kuno. Kalau menurut saya yang penghobi estetika ya, karena memandang dari estetika, jadi batu itu mau dipakai orang yang punya kelahiran bulan apa saja, kalau itu indah. Jadi sesungguhnya orang yang menikmati keindahan, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang terbaiknya, bacaan-bacaan tasbih subhanallah, itu merupakan ucapan-ucapan yang dikekalkan di dunia dan di akhirat gitu. Kalau dia menyukuri sebagai wujud bentuk syukurnya, kemudian dia memuji Allah, dia mendapat keutamaan, bahkan bukan untuk hanya sekedar pamer-pameran ria. Aku punya batu ini loh, batu ini keren dan bagus dan lain sebagainya. Jadi justru rasa syukurnya yang dikedepankan, karena ada keindahan justru menimbulkan spirit semangat dan menyenangkan orang yang memakainya. Insya Allah justru batu itu bermanfaat untuk orang tersebut. Jadi ini kawan-kawan sekalian, ini batu, coba lihat nih perbandingannya, gedenya zamrud koleksi ini. Salah satu dari dua dari koleksi saya. Nah, jadi saya aja segini nih. Coba lihat. Wow. Jadi ini kawan-kawan sekalian ya. Ini cerita sejarah sedikit tentang batu emerald. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Kalau kawan-kawan menyukai YouTube channel saya, silakan like, subscribe, and share. Bisa ke Facebook, bisa ke Instagram. Sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk mencari informasi tentang batu-batu, terutama batu-batu mutu manikam yang ada di negeri kita tercinta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.